Selamat siang saya ucapkan kepada tim dosen penguji. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya menghadiri ujian komprehensif ini. Perkenalkan, nama saya Niputudia Kartika Dewi dengan NIM 1815713063. Di sini saya akan membawakan hasil tugas akhir saya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit pada Nasabah Retail yang terdampak pandemi COVID-19 di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Non. Adapun yang akan saya bawakan yaitu mulai bab 1, mulai pendahuluan sampai dengan bab 5, penutup. Yang pertama, pendahuluan dengan latar belakang. Pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada awal Maret tahun 2020. Pertumbuhan virus ini sangat masif sehingga mengganggu berbagai sektor, seperti misalnya sektor pendidikan, pariwisata, bahkan sektor ekonomi terutama perbankan. Fenomena ini tentunya akan sangat berdampak bagi para pelaku usaha yang mengalami berbagai kendala akibat pandemi COVID-19, yaitu menurunnya pendapatan usaha hingga usahanya tutup karena daya beli masyarakat sangat menurun drastis. Hal inilah yang menjadi suatu masalah baru dalam sektor perbankan, yaitu akan terhambatnya pembayaran kredit bagi para pelaku usaha, khususnya Bank Rakyat Indonesia sebagai bank BUMN dengan komitmen mensejahterakan UMKM. Menyikapi masalah ini, pemerintah Indonesia melalui OJK mengeluarkan kebijakan yang tertuang ke dalam POJK nomor 11 garing POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus 2019 bagi lembaga jasa keuangan perbankan. Dalam peraturan kebijakan tersebut, terdapat suatu alternatif baru yaitu pemberian restrukturisasi kredit bagi para debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran kredit secara normal pada masa pandemi ini. Restrukturisasi ini merupakan program pembiayaan yang memberikan pembayaran hutang dengan persyaratan yang lebih lunak dari perjanjian kredit sebelumnya sesuai dengan kondisi usaha debitur masing-masing. Selain untuk memberikan keringanan kepada debitur, restrukturisasi kredit ini tentunya akan menyelamatkan bank pada posisi di mana angka non-performing loan sangat tinggi pada masa pandemi ini, sehingga akan berdampak pada operasional bank, terutama penurunan dana operasional dan likuiditas keuangan bank, dan akan berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana. Pelaksanaan program ini tentunya harus dilakukan peninjauan secara berkala. Hal ini juga berlaku di BRI Kantor Cabang Denpasar Non, sesuai dengan data kualitas kredit pada segmen retail komersil BRI Non sepanjang tahun 2020 dengan total restrukturisasi kredit yaitu sebesar 661.376.306,08 rupiah, serta total debitur retail yang telah direstrukturisasi kredit yaitu sebanyak 504 debitur. Terhadap total restrukturisasi kredit dan jumlah debitur yang cukup banyak ini, penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit pada debitur retail yang terdampak pandemi COVID-19. Sebagai acuan penelitian ini, ada salah satu penelitian yang terdahulu yang dibawakan oleh Dwi Liastiawati pada skripsinya tahun 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pada kredit bermasalah sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya persentase tingkat NPL atau non-performing loan dan jumlah debitur NPL pada periode tertentu. Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya, adapun pokok masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit nasabah retail yang terdampak pandemi COVID-19 di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Non. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan restrukturisasi kredit COVID-19. Dan yang ketiga itu bagaimana bentuk penyelesaian kendala-kendala yang timbul saat pelaksanaan restrukturisasi kredit COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pokok masalah. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit nasabah retail di BRI Renon. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan restrukturisasi COVID-19. Dan yang ketiga, mengetahui bentuk penyelesaian dari kendala-kendala yang timbul saat pelaksanaan restrukturisasi kredit di BRI Renon. Adapun selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ditujukan untuk pengaplikasian teori-teori yang sudah didapatkan sebelum di bangku perkuliahan dan juga berfungsi sebagai penelitian sebagai referensi. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai acuan untuk mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun yang pertama yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di
Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Non yang beralamat di Jalan Kusuma Atmaja nomor 1. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit pada nasabah retail yang terdampak COVID-19 di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Non. Yang ketiga yaitu data penelitian. Dalam penelitian ini digunakan jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, seperti misalnya jumlah debitur retail komersil yang melaksanakan restrukturisasi dan total kredit yang direstrukturisasi. Yang kedua yaitu sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, dan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan studi kepustakaan yaitu kebijakan-kebijakan yang digunakan pada penelitian ini. Yang keempat, teknik analisis data. Pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan memberikan informasi yang ada di lapangan sesuai dengan teori-teori yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Adapun teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu yang pertama, efektivitas, terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pengertian efektivitas, yang kedua pendekatan efektivitas yaitu pendekatan sumber, proses, dan selanjutnya yaitu pendekatan sasaran atau tujuan, dan yang ketiga yaitu penilaian efektivitas. Yang kedua yaitu kredit, yang terdiri dari pertama pengertian kredit, serta yang kedua yaitu penilaian atau analisis kredit 5C. Yang ketiga restrukturisasi kredit, yaitu yang terdiri dari yang pertama restrukturisasi kredit dan yang kedua restrukturisasi kredit khusus COVID-19. Selanjutnya bab 3 yaitu gambaran umum lokasi penelitian, yang diawali dengan sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia berdiri pada tahun 1895. Selanjutnya pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946, BRI menjadi perusahaan milik pemerintah. Nah, selanjutnya pada tahun 1960, BRI melakukan penggabungan dengan BKTN dan NHM, dan selanjutnya pada tahun 1992 sampai sekarang BRI menjadi perusahaan publik milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Selanjutnya yaitu bidang usaha Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia memiliki 3 jenis layanan, yaitu yang pertama layanan simpanan dan tabungan yang terdiri dari 12 jenis. Selanjutnya layanan pinjaman dan kredit terdiri dari 6 jenis, serta layanan jasa perbankan yang terdiri dari 4 jenis. Adapun berikutnya yaitu struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia. Nah, Bank Rakyat Indonesia ini dipimpin oleh pimpinan cabang, selanjutnya terdiri dari manajer-manajer, supervisor, dan staf-staf yang mendukung kinerja Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Non. Yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kebijakan perusahaan. Pada pandemi COVID-19 ini, perbankan tentunya membuat suatu kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mempermudah atau memberikan suatu kemudahan bagi para debiturnya. Seperti misalnya Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Non ini menerapkan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, dimulainya dari OJK mengeluarkan kebijakan yang tertuang ke dalam POJK nomor 11 POJK.03/2020 tentang kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus 2019. Nah, selanjutnya dalam menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, Direksi BRI mengeluarkan surat dengan nomor B590 tentang skema restrukturisasi kredit bagi segmen non-mikro. Dalam rangka mengimplementasikan restrukturisasi kredit, Direksi BRI selanjutnya dilanjutkan dengan para kantor cabang menetapkan kriteria debitur serta skema restrukturisasi yang digunakan oleh pejabat kredit. Analisis dan interpretasi data. Dalam rangka mengetahui efektivitas program restrukturisasi yang dilaksanakan, digunakan suatu pendekatan yang dapat mengukur efektivitas pelaksanaan program tersebut. Ada 3 jenis pendekatan yang digunakan untuk mengukur seperti yang diungkapkan oleh Martani dan Lubis, yaitu yang pertama pendekatan sumber. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non-fisik, yang sesuai dengan kebutuhan Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Denpasar Non. Menurut narasumber, Relationship Manager Retail Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar Non telah membangun suatu awal yang baik, yaitu melakukan sosialisasi secara berkala dengan debitur yang usahanya terdampak pandemi sesuai dengan kebijakan yang ada. Dimulai dari kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, lalu RM Retail memberikan pemahaman yang baik tentang persyaratan awal atau sosialisasi untuk mengajukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang memiliki masalah dalam melaksanakan kewajibannya pada bank. Hasilnya, sebanyak 504 dari kurang lebih 900 debitur retail
mendapatkan kesempatan restrukturisasi kredit dan tentunya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, pendekatan consumer sangat baik dan efektif karena sosialisasi yang diberikan pihak bank kepada debitur retail telah sesuai dan akan mempermudah pelaksanaan pada tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu pendekatan proses. Pada pendekatan kali ini, dalam mengukur efektivitasnya berkaitan dengan proses sepanjang dilakukannya restrukturisasi kredit. Keberhasilan suatu program pada tahap pelaksanaan restrukturisasi kredit ini sangat bergantung kepada bagaimana BRI Renon menjalin suatu kerjasama yang kooperatif dengan para debitur terdampak COVID-19. Nah, BRI Renon sendiri sudah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah dipenuhinya persyaratan, restrukturisasi dapat dilakukan dengan alur yang dijabarkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, dimulainya dari debitur mengajukan permohonan kepada bank. Selanjutnya pihak RM Retail memberikan suatu sosialisasi tentang skema apa yang bisa didapatkan oleh debitur. Nah, selanjutnya RM melakukan survei untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar, lalu mengumpulkan dokumen-dokumen dan lalu diserahkan kepada administrasi kredit untuk dilakukan penginputan. Nah, selanjutnya dilakukan penilaian agunan, lalu approval pejabat sesuai dengan kondisi putusan awalnya. Nah, selanjutnya bisa dilakukan akad restrukturisasi kredit dan dilakukan dokumentasi berguna untuk mengarsipkan para dokumen dalam menunjang restrukturisasi kredit pada nasabah ini. Proses restrukturisasi ini dapat dikatakan berhasil atau selesai. Sesuai dengan wawancara dengan supervisor penunjang bisnis bahwa internal Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Denpasar Nol telah membangun suatu komunikasi dan koordinasi yang baik sesuai dengan alur proses mulai dari awal sampai dengan terrealisasinya restrukturisasi kredit bagi debitur retail. Tentunya peran masing-masing bagian yang terlibat pada pelaksanaan restrukturisasi kredit ini telah bekerjasama dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat dikatakan efektif pada prosesnya. Selanjutnya yaitu pendekatan tujuan. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana program restrukturisasi berhasil merealisasikan sasarannya yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini yaitu sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu tingkat non-performing loan. Menurut hasil wawancara, langkah restrukturisasi ini juga sekaligus membantu dalam menata kinerja keuangannya terutama dari sisi risiko kredit, yaitu meningkatnya total atau nilai non-performing loan pada masa pandemi ini. Nah, dengan adanya kesesuaian program yang dijalankan di Bank Rakyat Kantor Cabang Denpasar Non mengenai restrukturisasi kredit ini yang terdapat pandemi. Tujuan dari pelaksanaan ini pun dapat berhasil dicapai, yaitu penurunan total NPL yang cukup stabil dari triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat pada tahun 2020. Selanjutnya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan restrukturisasi kredit. Yang pertama yaitu pada awal masa pandemi COVID, pemerintah gencar melakukan suatu peraturan untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Hal ini menyebabkan suatu masalah baru bagi perbankan, yaitu di mana bank mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan pada usaha debitur serta kondisi keuangannya. Yang kedua yaitu dalam melengkapi dokumentasi, terkendala pada saat paket restrukturisasi kredit telah dipenuhi oleh debitur, namun setelah melalui proses analisis data yang ada, kurang sesuai dengan kenyataan yang ada pada dokumentasi restrukturisasi. Selanjutnya yaitu bentuk penyelesaian dari kendala yang timbul pada saat pelaksanaan restrukturisasi kredit. Yang pertama yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini bank melakukan pengawasan dan monitoring dilakukan secara kombinasi secara online maupun offline dengan memanfaatkan media-media yang ada. Sedangkan yang kedua, untuk mengatasi kendalanya, bank dengan diwakili oleh RM Retail meminta informasi secara langsung pada debitur serta keterangan mengenai keberadaan dokumen yang dapat mempengaruhi pembayaran kewajiban debitur kepada bank. Dan yang terakhir yaitu bab 5, yaitu simpulan dan saran. Adapun simpulan yang dapat disampaikan dari penelitian ini yaitu yang pertama, efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit berjalan sangat efektif sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang diungkapkan oleh Martani dan Lubis, yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan tujuannya. Yang kedua yaitu kendala yang dihadapi, yaitu terkait pengawasan terhadap usaha debitur serta kelengkapan dokumentasi restrukturisasi. Dan yang ketiga yaitu bentuk penyelesaiannya adalah dalam pengawasan dilakukan secara online maupun online dan menggunakan utilisasi aplikasi digital yaitu Bridgeport. Nah, selanjutnya dalam melengkapi dokumentasi RM Retail yang menghubungi pihak debitur secara langsung.
Selanjutnya yaitu saran. Dari hasil temuan pada penelitian ini, penulis dapat memberikan saran yaitu perlu dilakukan monitoring terhadap pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur yang usahanya terdampak pandemi, sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif dan tidak akan menimbulkan suatu kerugian bagi bank sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan apabila saya membuat suatu kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.